ini jawabnya ikhlas. Tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza juddah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi amarna man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Angkat tangan. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin wal maqburin wa kullu 'am wa antum bi khair. Lepas tangan. Amma ba'd. Hadratan mukarramin wa mukarramin wa nahussu bidzikri Ketua Yayasan Univar Universitas PGRI Anggopuro, Direktur Pasca Sarjana, Bapak dosen yang hadir dalam kesempatan ini, tak lupa para mahasiswa mahasiswi, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi kelas berat yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir Syawal, termasuk akhir Syawal, keluarga besar Pasca Sarjana mengadakan halal bihalal, tidak lain meneruskan pada 1 Syawal kemarin kita semuanya diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Jaizah, hari di mana kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada jam 6 pagi 1 Syawal kita diwisuda langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diwisuda berarti nilainya ada 3 kategori. Ada yang nilainya kumlot, ada yang baina wa baina, medium dan sedang, ada yang nilainya di bawah. Tapi kalau saya melihat semuanya ini nampaknya lulus. Lulus apa enggak? Ada yang puasa tapi enggak sholat tarawih. Ada. Ada. Ada yang tadarus tapi enggak sholat tarawih. Dan puasa ada. Karena kemahamuraan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya dianggap lulus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikumandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada saat itu disampaikan oleh khatib bahwasanya kita semuanya sudah tidak mempunyai dosa. Kharajat min dunubihi kayaumin waladat ummuhu, seperti bayi barulah. Ternyata tidak cukup itu, karena kita punya kesalahan. Tadi dimulai oleh Bapak Ketua Yayasan, tadi mungkin ada salah ucap, salah sikap, mohon maaf. Kita lanjutkan, tidak ada permusuhan di antara kita. Biasanya mahasiswa itu ngerasani dosen biasanya. Ya. Biasanya ada ya mahasiswanya, tapi mahasiswa saya ada yang berani ngerasani dosen, sama dosen sama-sama kelas berat ini. Biasanya kalau mahasiswa telat itu bahaya, nggak boleh ya mahasiswa kuliah telat. Kalau dosen nggak boleh. Mahasiswa sering telat, dosen sering telat bahaya. Tapi insya Allah dosennya semuanya ini tidak ada yang telat, paling cuma terlambat sedikit. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita mengadakan halal bihalal, tidak lain kita memahami manusia. Dalam terminologi Al-Quran ada 3 istilah. Yang pertama, manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bashar. Basharun artinya manusia adalah makhluk yang butuh kepada agama. Kita menyadari
namanya manusia pasti butuh pada agama. Yang disebut dalam bahasa psikologi disebut manusia adalah makhluk religius, butuh kepada agama. Setidaknya ada 3 alasan kenapa manusia butuh pada agama. Terus pada dimensi mana halal bihalal ini nanti saya jelaskan insya Allah dalam tempo setengah jam. Insya Allah saya ceramah ini setengah jam, karena saya ceramah itu biasanya setengah SKS. Gak usah banyak-banyak, mahasiswa ini tinggal diberikan poin-poinnya gitu aja paham. Jadi manusia disebut oleh Allah dalam Al-Quran basyarun sekitar 27 kali dalam Al-Quran. Artinya manusia adalah makhluk yang butuh kepada agama. Pertama, manusia butuh agama karena manusia diciptakan oleh Allah, ada ruh dan jasad. Salah satunya tidak ada, bukan namanya manusia. Ada jasad, ruh diambil oleh Allah, namanya mayit. Ada ruh tanpa jasad, namanya bembit. Lengkap, namanya manusia. Karena kebutuhan kita itu tidak hanya pada aspek jasmania, tapi rohania, maka agama berperan di sini. Saya yakin kita semua menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia 5 fase. 0 sampai 5 tahun balita, 5 sampai 9 tahun lupa, 9 sampai 25 tahun gaya, 25 sampai 40 masa mengumpulkan anak dan istri, 40, 50, 60 penurunan daya ingat, meloleh, pikun dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi barokah oleh Allah, tidak dipikunkan, tidak alam hidup ini, karena kita punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu. Dalam pemenuhan aspek rohanilah manusia butuh kepada nilai-nilai agama, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah sempurna. Dalam Quran surat At-Tin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, saya menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ada yang mohon maaf gemuk seperti saya, alhamdulillah. Tidak punya uang, tidak kelihatan. Kurus, alhamdulillah. Yang penting sehat, mirip kain. Kecil, alhamdulillah. Sembunyi enak. Yang tinggi, alhamdulillah. Semuanya ini variatif. Tapi manusia diciptakan oleh Allah sempurna. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita bersyukur? Lisan, alhamdulillah. Dengan jinan, hati. Orang yang pandai bersyukur, maka hatinya akan sambung kepada Allah. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi kalau kita bertemu ya, nanti kalau bersalam-salaman halal bihalal, ada 3 redaksi yang dipakai. Pertama mengucapkan mana? Lahir atau dalam bahasa gaul kosong-kosong, atau dalam bahasa Jawa lembek-lembek, roti-roti, diet-diet, atau pakai bahasa sekarang anak gaul main Facebookan, update status sambil chattingan, kusadari banyak kesalahan, mohon maaf di hari lebaran. Bagus itu, apalagi nanti teman-temannya ini. Tapi kalau saya lihat teman-teman mahasiswa di sini tidak ada yang modelnya panas-panasan, tidak ada ya. Rukun semua ya. Tidak ada yang tawuran, tidak ada ya. Tidak ada yang perlu diruqyah. Tidak ada yang semuanya bagus ini. Karena kita dijadikan oleh Allah sempurna, maka kesempurnaan ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Sujud syukur, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai ada mahasiswa-mahasiswi yang tidak melaksanakan sholat. Karena syukur yang paling tinggi adalah melaksanakan ibadah, yaitu sholat yang kita lakukan sebanyak 5 kali. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh ketiduran, zuhur payah, asar masak, maghrib sinetron, isya bener. Mahasiswa tidak sholat M, mahasiswa tidak Jumatan M. Ternyata tidak sama, M-nya itu menstruation, M males.
Dan tidak sama itu ilmu. Jadi yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam diklat Ramadan kemarin kita semuanya dianggap lulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manifestasi daripada ajaran puasa Ramadan kita lanjutkan dengan kita tidak ada dusta di antara kita. Mari kita saling salam, memaafkan, saling salam, salam perdamaian, saling maafkan di antara kita. Jangan sampai tidak bisa kita mengucapkan salam tapi hati kita tidak sama. Kemarin kita sudah diberi contoh ya, kadang ada kombuan tapi isinya rengginang. Ya, jajannya kombuan tapi isinya rengginang. Jadi tidak sama itu. Jadi nanti kalau jenengan minta maaf, kalau dimana Pak dosen, saya pernah ngerasain jenengan, mohon maaf. Antar nanti mahasiswi salamannya begini dan lain sebagainya. Ini merupakan wujud kebaikan kita. Jadi antara hati, lisan, dan anggota badan kita bersyukur kepada Allah dengan kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang ketiga, manusia butuh kepada agama karena masing-masing individu, masing-masing kita manusia adalah dipilih oleh Allah sebagai khalifah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa-mahasiswi keluarga besar pasca sarjana Unipar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama bashar, yang kedua manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an namanya insan. Artinya manusia makhluk biologis terkait dengan proses penciptaannya. Manusia tercipta oleh 5 fase dalam Al-Qur'an. Alaqah, mudghah, idhah, lahman, khalqun akhar. Jadilah kita setetes sperma berjumpa dengan ovum, kemudian dalam proses namanya pernikahan jadilah kita segumpal darah, kemudian daging ditutup oleh Allah, dihidupkan ruh, kemudian dilengkap kita menjadi lahir sebagai manusia. Bagaimana mahasiswa-mahasiswi mungkin melihat bagaimana manusia tatkala bayi yang baru lahir? Saya mau tanya, bayi yang baru lahir itu kepala apa kaki dulu? Kepala apa kaki dulu? Kepala muter langsung begini, bujur-bujur. Kok tahu Pak Ustaz? Mohon maaf, anak saya 3 itu yang 2 lahir di depan saya semuanya. Dan begini, langsung begini, Masya Allah. Tangannya menggenggam. Artinya seakan-akan apa? Dunia tidak pegang kita ini, seakan-akan dunia kita pegang. Tapi tatkala kita sudah menghadap Allah, bagaimana tangannya? Tangan kita begini. Makanya setiap bayi yang lahir pasti menangis. Sehingga Imam Syafi'i menyampaikan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakun al ilmu wat tuqa la i'tibara lidalik. Hayatul fata ini kalau terjemahan terjemahan secara nahwu, hidupnya manusia baik laki maupun perempuan, wallahi demi Allah, hanya dengan ilmu dan ketakwaan. Mohon maaf, dengan juga patut bersyukur ada penyerahan beasiswa rektor, juga patut bersyukur. Tapi ingat dengan kalau ini tidak disyukuri dan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemanfaatan ilmu dengan akan lama dimanfaatkan. Tapi saya yakin karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sehingga saya meneliti mahasiswa kalau kuliah saya teliti ada, mohon maaf nanti dengan beda sudah S1 beda jalannya aja agak beda, S2 agak miring-miring apa entah dua yang kewes gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya ini lulus, amin ya robbal alamin. Tapi apakah ada jaminan yang kuliah mesti lulus? Belum tentu juga. Saya punya cerita, saya punya teman 14 doktor itu. Saya mohon maaf ini doktor, membawa acara tidak disebutkan tadi kalau doktor, bahaya itu. Jadi 14 teman saya kuliah, yang selesai cuma 4. Saya kuliahnya tidak tanggung-tanggung, manajemen umur. Saya tidak agama karena mulai kecil saya mondok terus. Kemudian saya kuliah S3 itu agama. 14 yang selesai itu cuma 4. Yang 1 selesai pada tanggal 5 Oktober 2014
kemudian saya tanggal 30-nya, terus setahun kemudian, setengah tahun kemudian teman saya Pak Didi itu, kemudian yang terakhir Dr. Ajis itu, Zainul Hasan Ginggong itu, yang sini dulu mantan Kemenak Pak Sirajuddin itu, kemudian nomor 2 saya itu. Tidak ada jaminan ini selesai. Oleh karenanya harus dibarengi dengan semangat yang memang bulat, dan harus punya prinsip, dan harus punya kurikulum hidup. Mohon maaf, jadi jenengan harusnya selesai S1 tahun sekian, menikah, punya anak, S2 sekarang, ya nanti tahun ini selesai, terus itu harus ada punya semangatnya itu secara intrinsik dari dalam, tidak boleh terpengaruh oleh temannya, harus semangat itu. Karena apa? Dokter pasca sarjana ini ujiannya berat, jenengan akan menempuh, tadi ada tesis, ya opo tesis itu, makanan opo itu, ini jenengan harus ikuti. Kalau jenengan tidak mengikuti, pastikan jenengan tidak akan selesai. Oleh karenanya mudah-mudahan mari kita bersama-sama semangat. Harapan saya semuanya ini mudah-mudahan lulus dengan nilai kumlot, amin ya robbal. Jadi selanjutnya, tatkala kita lahir, Imam Syafi'i menyampaikan, wallahi demi Allah, hanya dengan ilmu dan ketakwaan, sehingga manusia yang punya ilmu itu beda dengan tidak punya ilmu. Dalam masyarakat misalnya jenengan diundang orang, ya diundang orang, dan rata-rata kalau mahasiswa atau ini yang S2 ini rata-rata sampaikan kepada ketua yayasan atau Pak Indra sebagai Dr. Indra sebagai direktur, rata-rata ini banyak yang toga itu tokoh agama, dan Thomas tokoh masyarakat. Jenengan akan dilihat di masyarakat itu, wah ini jadi panutan, ini sudah S2, jadi lain, jadi harus mampu mempertahankan keilmuan yang dimilikinya. Karena apa? Karakter ilmu itu ada 3, ain, lam, mim. Ain, ilmiyin, derajatnya tinggi orang yang berilmu. Lam, lutfiyin, akhlaknya bagus. Mim, minal mulki, ay minal mal, orang yang punya ilmu itu beda di masyarakat, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari akan nampak. Dan insya Allah kalau jenengan sudah selesai pasca sarjana, sudah sarjana S2, nanti di masyarakat jenengan, di tempat kerjanya, insya Allah akan menjadi manusia yang baik, yang mampu membimbing masyarakatnya, menjadikan siswa murid-murid jenengan adalah murid-murid yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Harapan saya di samping juga eksistensi manusia adalah makhluk yang sempurna ini, mari kesempurnaan ini, punya pikiran, punya akal yang cemerlang ini, mahasiswa dimanfaatkan dengan sepenuhnya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar 65 kali kata insan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata basyar itu sekitar 27 kali, kalau insan sekitar 65 kali. Yang terakhir, dimensi halal bihalal ini ternyata berada pada dimensi anas. Artinya apa? Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Dalam proses belajar mengajar pun akan terjadi interaksi antara manusia. Jadi saya kalau memanggil mahasiswa beda, saudara, jangan goblok ini, nggak boleh itu. Mahasiswanya harus saudara. Jadi mahasiswa misalnya nggak pernah masuk kok bisa mengerjakan soalnya dosen, berarti teman cok hebat. Nggak pernah masuk kok bisa lulus, berarti teman cok hebat. Nah, mungkin impossible, harus mengikuti mata kuliahnya dosen dengan sebaik-baiknya. Jadi manusia pada dimensi anas inilah manusia mungkin punya kesalahan. Kalau kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesalahan kepada sesama tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita melaksanakan silaturahmi dengan halal bihalal ini. Artinya apa? Manusia harus saling melepaskan. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Mohon maaf kalau silaturahmi jenengan tidak usah ngapel dulu atau WA dulu.
Nanti apa kalau WA dulu tidak jadi? Kalau misalnya di silaturahmi ini tidak ada. Yang paling bagus gimana? Jangan niat silaturahmi ke sana. Silaturahmi. Kalau belum ketemu berarti Allah belum takdirkan. Tapi karena kecanggihan teknologi ini, maka kita juga berdampak. Kadang kita silaturahmi ngabar dulu, terus tidak ketemu, terus kemudian yang kita silaturahmi pergi, kita akhirnya apa? Tidak jadi silaturahmi. Saya tidak menyalahkan orang Madura kalau silaturahmi bawa apa? Bawa tenong. Orang Jawa kalau silat tidak bawa kadang. Bagaimana konsep Islam? Kalau punya yang bawa, tidak punya tidak apa-apa. Yang penting silaturahmi. Kenapa kita kok orang Madura kok selalu bawa? Karena orang Madura kalau silaturahmi wajib makan. Kalau orang Jawa tidak wajib makan. Dek, mana dek? Saya enggak, aku suara bayu, tak makan. Tapi lek Madura gak makan, apalagi tidak diberi minuman yang warnanya hitam. Koordinasi, tak koordinasi. Rokok, kopi dan nasi. Itu makan tidak sah itu. Orang Madura begitu. Jadi prinsip Islam ini lebih dekat dengan sosiologi keagamaan masyarakat lebih Madura. Jadi kalau orang Madura itu bawa satu kerdus, nanti bisa balik 2 kerdus itu. Jadi itu orang Madura. Baiknya orang Madura itu. Tapi bagaimana konsep Islam? Karena Islam di Indonesia ini adalah sosiologinya tergantung bagaimana kita berada. Dan dalam konsep Islam itu biasanya silaturahmi ini dimulai dengan apa? Pertama salam. Maka 4 hal yang kita lakukan. Pertama salam, masuk, kemudian kita silaturahmi. Maka yang terjadi suguh gopo lungguh. Suguh hanya disuguhkan. Mari lungguh suruh lungguh. Kemudian kita hidangkan sesuatu yang wujud bagaimana sambung rasa, sambung silaturahmi. Jadi orang kalau sudah silaturahmi itu mewujudkan apa? Mewujudkan komitmen tali persaudaraan. Sehingga Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad menyampaikan, barang siapa yang melakukan 3 hal ini maka dijamin akan masuk surga tanpa hisab dan masuk surga dengan mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti daripada halal bihalal ada 3 aspek yang kita lakukan. Pertama, sebagai manusia kita menyadari kita akan tidak lepas dari kesalahan antara satu yang lain, antara manusia kakek musuh tiang atine goyang. Makanya hidup di dunia ini tergantung para mahasiswa ini. Para mahasiswa tergantung mahasiswi, tergantung yang perempuan. Karena orang perempuan itu disebut oleh Al-Quran sebagai imadul bilad. Apa? Tiang negara. Sehingga ini disebut kabupaten, dipimpin oleh seorang bupati, ya kan? Gubernur, wedok. Ya. Jadi orang perempuan itu disebut tiang negara. Kalau yang laki-laki disebut apa? Tiang jalan. Jadi perempuan itu disebut tiang negara. Makanya kalau cuma perempuan dan laki-laki dan perempuan agak beda. Kalau laki-laki itu cenderung formal. Jadi kalau makan itu langsung ambil nasi, ikan, duduk, makan. Kalau perempuan enggak, sedikit, airnya banyak. Nilainya beda. Jadi perempuan itu menentukan dunia ini, negara ini ditentukan oleh wanita. Karena Rasulullah pernah menyampaikan al-mar'atu imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Dalam Al-Quran ada 2 istilah, ada mar'ah, ada nisa. Kalau mar'ah itu kaca, jadi wanita itu disebut oleh Al-Quran kaca, jadi sering kocoan wanita itu. Kadang Rasulul Muhsin tidak sholat, cuma selfie, itu wanita. Kemudian yang kedua an-nisa, wanita itu maluan. Kadang bawa tas, kadang tidak ada isinya, cuma gaya kok. Kalau laki-laki kan lengkap ya, laki-laki kan jarang ya. Jadi banyak aksesorisnya yang perempuan itu. Terkait masalah ini, ternyata intisari halal bihalal ini dalam dimensi manusia itu ada 3. Kalau dengan kita ini melaksanakan 3 hal ini, maka kita akan masuk surga tanpa hisab. Apa 3 itu? Pertama, tukti man haramaka. Ternyata ini menepis konsep orang Madura yang bawa-bawa tadi. Ternyata konsepnya jelas. Rasulullah menyampaikan tukti man haramaka, memberi kepada orang yang menghalanginya, memberi kepada orang yang pelit.
Bisa dengan memberi kepada orang yang pelit, orang yang cerai. Bisa. Kalau ini bisa dilakukan, kita akan masuk surga. Tapi nampaknya berat kita memberi. Tapi yang terjadi kita terkarambol kan. Karambol itu apa? Balik kan? Kita baik dan dibaiki. Kalau Rasulullah dilempar kotoran, Rasulullah menyimpan dengan minyak wangi. Kita dilirik tarkopi, ya. Kita tidak bisa ternyata ya. Tu'timan haramaka. Memberi kepada orang yang pelit itu berat. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Memaafkan orang yang mendolimimu. Ini berat juga ya. Memaafkan. Makanya jenengan jangan punya prinsip tiada maaf bagimu. Berat ini. Memaafkan kepada orang yang mendolimimu. Nah ini ada airnya, berarti nambah seperempat ini ceramah. Tu'timan haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Yang kedua, yang ketiga, wa tasilu man qata'aka. Menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutus tali persaudaraan. Berat apa enggak? Berat itu. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, fa idza fa'ala dzalik faman ya Rasulullah? Apabila saya sudah memberi kepada orang yang menghalanginya, memaafkan orang yang mendoliminya, dan menyambung tali silaturahmi pada orang yang memutus tali persaudaraan, faman ya Rasulullah? Apa yang saya dapat? Rasulullah bersabda, antuhal sabah hisabah yasira wa yudkhilullahu al-jannah bi rahmatih. Kamu akan dihisab oleh Allah dengan mudah dan akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata halal bihalal ini menempati pada dimensi manusia yang disebut oleh Allah sebagai an-nas, yang kurang lebih dalam Al-Quran sekitar 270 kali kata an-nas, sehingga surat yang terakhir dalam Al-Quran disebut dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata An-Nas paling banyak dalam Al-Quran, sehingga disebutkan 70% ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat sosial. Bagaimana kita tidak hanya hablum minallah, tetapi hablum minan nas, ini penting sekali. Oleh karena itu, mari dengan kita momentum halal bihalal ini, mari kita jadikan sebagai wahana silaturahmi di antara kita. Kita serahkan, kita halalkan, kita saling melepaskan kesalahan di antara kita. Jangan ada bulan kusumat. Kita lanjutkan satu Syawal kemarin dengan kita menghindari permusuhan di antara kita, lebih-lebih keluarga besar pasca sarjana Unipar Jember ini. Mudah-mudahan seluruh dosen-dosen yang mengajar ini semuanya ilmunya barokah. Amin, Allahumma amin. Dengan waktu timing yang sudah ditentukan, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita, dan mari kita hidup ini yang paling berat adalah berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Puasa dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan